Assalamualaikum. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi yang dan Bapak dan Ibu Tuan Guru, pegawai, dan tak lupa para anakku sekalian, calon pemegang antara Tambalan Kiai Ageng Mangir dan Kiai Ageng Serang pada tahun 2021 dan tahun 2022 yang amat sangat cintai. Pada kesempatan kali ini, marilah pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala berkasih. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menjalankan salah satu tugas kita, yaitu mengikuti satu alur jenjang kepramukaan yang ada di Jualan pada penerima kamu. Yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa lanjutkan kita junjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta seluruh keluarga dan sahabatnya, dan kita akan selalu menjadi umatnya dan mendapatkan amin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mau satu materi pada cara penerimaan tambahan madrasah dan diploma 2022 ini, yaitu tentang disiplin. Memang kedisiplinan dalam kepramukaan itu merupakan satu hal harus ada yang menyatu, yang tidak boleh tidak, dan salah satunya itu bisa dibuat sebuah kolaborasi timbal balik, yaitu bahwa pramuka ini nanti akan menjadikan insan-insan yang berdisiplin. Pada kesempatan kali ini sebagai mukadimah izinkan saya memberikan atau mengingatkan kita pada slogan Kostrat waktu itu, yaitu yang pertama adalah disiplin adalah nafasku, kemudian kesetiaan adalah kebanggaanku, dan kehormatan adalah yang menjadi pokok tujuan kita yang pertama, bahwa walaupun kita tidak di dalam lingkup militer, akan tetapi prinsip-prinsip kemiliteran yang baik bisa kita adopsi untuk menjadi pedoman di dalam kepramukaan. Bahwa disiplin adalah nafasku, artinya dalam setiap kehidupan kita, sikap disiplin itu harus selalu tertanam dalam seluruh perilaku. Ini yang menjadi sentral pada pertemuan kita, yaitu tentang disiplin. Kemudian kesetiaan adalah kebanggaanku dan kehormatan adalah. Ini moto Kostrat waktu itu, dan tidak salahnya kita adopsi menjadi sebuah prinsip yang bagus di dalam pramuka kita. Kita menuju ke materi selanjutnya. Kita mulai dari pengertian disiplin. Apa itu disiplin? Bahwa disiplin adalah kondisi yang tercipta atau yang terbentuk dari proses perilaku yang menunjukkan nilai taat, patuh, dan tertib. Artinya disiplin ini tidak begitu ada saja di dalam hati atau di dalam hati. Harus dibentuk, harus diciptakan, harus dilatih. Ya, dari proses yang mungkin terjadi dalam perilaku kita sehari-hari. Ya. Ini yang perlu kita tekankan. Nah, pengertiannya adalah di situ. Ketika proses itu sudah menunjukkan nilai taat, patuh, setia, tertib, itulah disiplin. Itulah disiplin yang ada di dalam kita sudah
sikap disiplin yang sudah menyatu di dalam pribadi seseorang, maka sikap tersebut tidak akan menjadi beban. Karena sebaliknya ketika seseorang itu tidak disiplin, maka dia akan membebani, akan terbebani. Kenapa saya tidak bisa seperti ini? Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Itu menjadi beban. Misal seorang sudah disiplin setiap jam 3 bangun dan tahajud. Ya. Kemudian pada suatu malam mungkin karena kelelahan atau apa begitu sehingga dia tidur agak larut dan akhirnya tidak bisa melaksanakan tahajud itu dan kemudian dia bangun jam 4. Itu dia akan merasa terbebani karena setiap hari sudah biasa melaksanakan hal tersebut, sudah biasa bangun jam 3, sudah biasa tahajud dan seterusnya, sehingga pada satu kali dia tidak bisa melaksanakan itu, dia akan merasa luar biasa terbebani. Itulah berarti seseorang sudah menyatu dengan sikap disiplinnya, atau sikap disiplin seorang itu sudah menyatu di dalam. Nah, ini nanti akhir dari tujuan pembelajaran, pembinaan, pengkaderan, pelatihan yang ada dalam kepramukaan, salah satunya adalah menanamkan sikap disiplin supaya menjadi sebuah hal yang menyatu pribadi. Ya, disiplin juga dapat diartikan sebagai ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan, norma dan sebagainya, yang meliputi yang pertama jelas itu kepada Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai insan makhluk Tuhan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama itu kita tidak mungkin hidup, tidak mungkin diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Makanya ketaatan dan kepatuhan terhadap Tuhan ini menjadi yang pertama, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah masyarakat, bangsa dan negara. Kalau yang tadi dalam bahasa Islam kita, bahasa dari yang kita sering mendengar ada namanya hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minan nas. Nah, ini juga menjadi taat dan patuh kepada aturan-aturan yang diciptakan oleh lingkungan masyarakat kita, bangsa maupun negara. Ini menjadi fokus yang kedua. Kemudian yang ketiga terhadap orang tua. Ya, bukan berarti orang tua itu kita nomor 3, bahkan mungkin menjadi nomor 1, akan tetapi porsi di dalam patuhan kita itu yang terpenting itu juga orang tua. Tapi Tuhan yang Maha Allah Subhanahu wa taala, masyarakat itu secara otomatis. Sementara ketika kita kembali ke rumah, itu menjadi orang tua itu juga taat dan patuh terhadap orang tua, itu menjadi faktor yang sangat penting, dan di situ akan membentuk kedisiplinan kita. Bagaimana kita berdisiplin, taat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah diri sendiri. Ya, kita mempunyai tugas, kita mempunyai kewajiban, dan itulah yang harus kita pegang. Itu sebagai aturan yang harus melekat pada diri kita. Kita harus sholat, kita harus mandi, kita harus makan. Itu adalah merupakan tugas diri sendiri yang tidak mungkin wakilkan oleh orang lain. Yang kita harus taat. Bangun harus jam sekian, makan jam sekian, karena nanti efeknya akan berimbas kepada kegiatan-kegiatan yang lain, pada hal-hal yang lain yang ada pada diri. Sehingga disitulah disiplin terhadap diri sendiri juga menjadi faktor yang sangat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah disiplin terhadap sesama makhluk. Tugas kita di dunia ini sebagai khalifah begitu ya, sehingga kita disitulah peran dan fungsi kita di dalam dunia ini sesama makhluk, tidak hanya kepada manusia saja, tapi terhadap alam, terhadap lingkungan, terhadap hewan dan lain sebagainya. Itu menjadi penting juga. Bagaimana kita tidak membuang sampah sembarangan, bagaimana kita tidak menebang pohon dan lain, bagaimana kita tidak membunuh hewan-hewan yang mungkin mengganggu dan sebagainya. Tidak harus semuanya itu kita lakukan, walaupun mungkin sisi kondisi tertentu kita harus melakukannya, tapi bagaimana kita bisa berdisiplin melakukan bahwa ini adalah hal yang terbaik, tidak terus kemudian
Yang selanjutnya adalah penanaman sikap disiplin. Bagaimana kita bisa berdisiplin? Yang pertama itu tadi menjadi catatan adalah disiplin itu terbentuk melalui proses pembinaan, latihan, dan usaha yang harus dilakukan dalam keluarga. Sehingga yang pertama itu keluarga menjadi sentral kita untuk menjadi pembinaan dan sikap disiplin tersebut. Ketika dimulai dari keluarga yang sudah disiplin, maka nanti akan terbentuk lebar ke sekolah, dan di sekolah juga dilatih disiplin, dan akhirnya nanti masyarakat. Jadi ini penting ya, artinya pembinaan ini harus ketiga-tiganya, baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketika salah satunya itu tidak sinkron begitu, maka penanaman sikap disiplin ini menjadi akan berbeda gitu ya. Orang yang terbentuk dalam keluarga yang disiplin, sekolah yang bagus, dan masyarakat yang bagus, akan cepat disiplin ini tertanam begitu. Nah, keteladanan dalam lingkungan itu berperan penting, karena keseharian kita mungkin 60% dari keseharian kita itu justru di dalam lingkungan. Nah, disitulah bagaimana kita bisa memilih lingkungan yang baik ya. Idza kunta fi qaumin fasahib ya rohum. Jika Anda berada di sebuah kaum, di sebuah masyarakat, maka pilihlah teman, gitu ya, pilihlah pergaulan yang ya yang terpilih, yang bagus begitu. Nah, disinilah proses pembinaan disiplin itu akan menjadi terwujud dengan baik. Ya, kemudian aspek-aspek yang harus kita pahami, yang pertama sikap mental. Bahwasanya sikap mental dan patuh itu harus dari sebuah proses, sehingga tidak mungkin ada begitu saja. Makanya kita harus berusaha belajar ya, mulai dari latihan-latihan yang bisa menumbuhkan disiplin kita, mengendalikan pikiran, perasaan, sehingga akan melahirkan kebiasaan yang terwujud dalam watak dan perilaku. Ini perlu proses yang panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah pemahaman yang baik terhadap aturan yang juga penting. Ya, ketika kita ingin menjadi orang yang baik dalam beragama, tertib beragama, kita harus tahu aturan-aturan agama. Begitu juga dalam masyarakat dan seterusnya. Kita harus belajar bagaimana norma etika yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Sehingga nanti ketika kita sudah terbiasa melaksanakan, maka sikap kedisiplinan terhadap peraturan yang ada itu menjadi terbentuk dalam keseharian. Yang kedua adalah perilaku wajar tanpa adanya paksaan. Nah, ini sudah mengarah kepada pembiasaan diri, artinya ketika kita sudah biasa melaksanakan, nanti perilaku kedisiplinan itu tidak akan menjadi beban, sehingga kita biasa saja tidak berat melakukan bahwa ini harus begini, ini harus begitu, karena sudah terbiasa. Kemudian yang terakhir, sikap yang terbentuk melalui proses pembinaan latihan yang dimulai harus dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga salah satunya di sekolah itu adanya pembinaan atau pendidikan dalam kepramukaan ini yang nanti mengarahkan Anda semua untuk berdisiplin gitu ya. Dan biasanya di dalam pramuka ini disediakan kegiatan-kegiatan yang menarik dan menantang, kreatif, edukatif yang dilakukan secara berkesinambungan, yang tujuannya tidak lain salah satunya adalah menanamkan tindakan yang bersifat permukaan. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Anda semuanya masuk ke mengikuti dan mendaftar juga, saya mulai dari mendaftar, kemudian mempercayakan panduan magelang ini pendidikan. Semoga panduan magelang ini bisa mengantarkan Anda semuanya ke jenjang kesuksesan. Dan sekali lagi terima kasih, selamat bergabung di dalam Ambalan Yaya Kemalir dan Yaya Sirang di Mandua Magelang. Semoga kita semua selalu diberikan kesuksesan, kesehatan oleh Allah.
Ya kan, assalamualaikum.